Kesehatan ibu memegang peranan penting pada kesejahteraan suatu negara. Ibu yang sehat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melahirkan dan merawat anaknya. Tingkat kesehatan ibu di suatu wilayah dapat diukur menggunakan indikator angka kematian ibu atau AKI. Semakin tinggi AKI di suatu wilayah, menunjukkan bahwa kesehatan ibu di wilayah tersebut buruk. Pada tahun 2022, AKI di Indonesia menurun dari 390 menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu disebabkan oleh berbagai penyebab. Pada tahun 2022, mayoritas kematian ibu disebabkan oleh hipertensi dan juga perdarahan pasca kehamilan. Selain itu, faktor tak langsung dari kematian ibu karena 3 terlambat, yakni terlambat mengambil keputusan, terlambat mencapai tempat rujukan, dan terlambat mendapatkan penanganan. Hal ini disebabkan karena akses pelayanan kesehatan yang belum optimal. Keterbatasan akses fasilitas kesehatan umumnya terjadi pada wilayah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal. Hal ini diperkuat oleh penelitian oleh Rahma Hilda pada tahun 2018, yakni wilayah 3T di Indonesia Timur memiliki angka kematian yang sangat tinggi akibat akses kesehatan yang buruk serta cakupan kehamilan yang rendah. Berdasarkan masalah tersebut, saya Amelia Afril Rehana, finalis Mawapres FKM Unair dengan bangga mempersembahkan Mothercube, Sustainable Clinic Container sebagai solusi inovatif pelayanan kesehatan primer ibu dan anak di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni Boolean operator dan teknik analisis data menggunakan deskriptif argumentatif. Pemilihan lokasi Mothercube yang berjarak kurang lebih 500 meter dari pemukiman penduduk bertujuan agar Mothercube berada dalam jangkauan masyarakat sehingga memudahkan akses ibu hamil dan keluarga. Lokasi berupa lahan kosong dipilih karena tidak memerlukan waktu dan biaya yang besar dalam pembersihan lokasi. Akses sungai dan jalan yang baik juga menjadi persyaratan pemilihan lokasi Mothercube. Material utama dari Mothercube adalah kontainer. Jenis kontainer yang dipilih adalah kontainer 20 feet high cube berstandarisasi ISO dengan panjang 6 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2,6 meter. Kontainer bersifat keduktor panas. Hal ini menjadikan ruang di dalam kontainer menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, diperlukan material yang mampu meredam panas. Glass wool menjadi material yang cocok dalam meredam panas. Material dinding dan atap Mothercube menggunakan panel gypsum karena pemasangan yang cepat dan dapat mengatur kelembapan ruangan. Lalu untuk sirkulasi udara menggunakan exhaust fan, AC, dan jendela. Panel surya membantu Mothercube mencapai kemandirian energi sehingga tidak bergantung pada jaringan listrik publik dan cocok diaplikasikan pada daerah yang sulit dijangkau oleh listrik. Berikut merupakan tampak atas dan depan dari Mothercube. Terdapat 5 ruangan utama di dalam Mothercube. Kelima ruangan itu diantaranya ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang persediaan obat-obatan, toilet, serta ruang persalinan. Pada ruang tunggu terdapat kursi tunggu yang nyaman dan wastafel. Ruang ini digunakan untuk pasien dan pendamping menunggu giliran pemeriksaan atau konsultasi. Lalu pada ruang persediaan obat terdapat rak penyimpanan obat-obatan, refrigerator untuk obat yang memerlukan suhu tertentu, upper cabinet untuk menyimpan data rekam medik pasien, serta meja farmasi. Lalu pada toilet terdapat fasilitas toilet duduk, bidet, handrail atau pegangan, wastafel, dan tempat sampah. Pada ruang pemeriksaan, dokter melakukan pemeriksaan kesehatan rutin pada ibu hamil serta konsultasi antenatal dalam merawat kesehatan ibu. Terakhir, terdapat ruang persalinan yang memiliki fasilitas berupa USG, delivery bed, dan peralatan yang dibutuhkan untuk persalinan lainnya. Ruangan ini digunakan untuk proses memantau perkembangan janin serta persalinan dan penanganan darurat apabila ibu mengalami komplikasi terhadap kehamilannya. Adapun untuk stakeholder yang terlibat dalam perwujudan dari Mothercube adalah Kemenkes dan pemerintah daerah, NGO, fasilitas pelayanan kesehatan, perusahaan konstruksi, tenaga kesehatan, serta masyarakat.
Sumber dana dari Mother Cube berasal dari APBD, donasi dari NGO, perusahaan swasta, dan masyarakat. Anggaran dana akan digunakan untuk pembelian kontainer, modifikasi kontainer menjadi klinik, pembelian alat-alat kesehatan, serta biaya operasional seperti gaji tenaga kesehatan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan. Inilah alur pelayanan kesehatan dari Mother Cube yang diawali dengan pendaftaran pasien atau ibu hamil di ruang tunggu, lalu pasien menunggu antrian di ruang tunggu. Ketika pasien sudah berada pada gilirannya, pasien melakukan pemeriksaan dasar dan konsultasi dengan dokter. Lalu, pasien mendapatkan perawatan medis yang sesuai. Apabila pasien atau ibu hamil mengalami kondisi darurat seperti persalinan, maka langsung menuju ruang bersalin untuk mendapatkan penanganan dokter atau bidan. Sebagai penutup, saya ingin menyatakan bahwa the better solution is not bring people to the medicine, but bring medicine to the people. Berdasarkan penjelasan tersebut, Mother Cube mampu menjadi solusi inovatif dalam memecah masalah akses kesehatan ibu dan juga turut membantu dalam menurunkan angka kematian ibu di wilayah 3T.